Tes 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kembali kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa kemarin Pak Sarip? Al-Baqarah berapa Pak Sarip kemarin? 207. Oh ya. Bolehlah ya. Berarti kita bacanya dari 208 ya. 208, 209, 210. Ya. Sampai 200 ya, 210. 208 ya. Ya, sudah ketemu? 208 Al-Baqarah 208. Ketemu sudah Al-Baqarah 208? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama dengan diawali bacaan ta'awud. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an
ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Satu lagi, sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Ya, ini agak ngulang sedikit satu ayat ya kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam. Bisa dibaca silmi, bisa dibaca salmi. Tapi kalau di kita fi silmi ya, silmi atau salmi? Silmi ya. Maksudnya apa? Fisilmi itu masuklah ke dalam agama Islam fi jami'i syara'ihi, yaitu kafah. Kafah itu apa? Seluruhnya. Jangan pilih-pilih. Yang enak dilakukan, yang tidak enak tidak dilakukan. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau memang karena tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu dan berat, nah, itu tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seorang hamba melebihi kapasitasnya. Kalau itu syariat berarti apa? Mampu kita. Walaupun contohnya sholat, mampu semua. Walaupun tidak bisa berdiri, dengan apa? Duduk, kan begitu. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, kan begitu. Jadi mampu semuanya, walaupun tidak bisa berdiri tetap mampu. Ya, itu syariat Islam. Haji, berat haji itu. Berapa puluh juta, ratusan juta, jauh perjalanan. Tapi ternyata mampu enggak? Mampu juga kan? Mampu, apalagi dia itu dimudahkan, kalau niatnya betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Pak Dodin. Pak Ari enggak kelihatan. Kapan? Ya. Jadi itu ya. Fisil mikafah. Maksudnya seperti itu. Fi jami'i syara'ihi, yaitu masuk ke dalam agama Islam seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwat, dan jangan kamu ikuti. Khutwatun itu turuk, jalan. Asyaiton, jalan-jalan setan. Jadi jalan setan itu banyak, tidak hanya satu. Kalau dua orang mengatakan apa? Ke Roma itu apa bahasa peribahasanya? Banyak jalan menuju ke Roma. Ini setan lebih banyak lagi jalannya. Ya, untuk menggoda kita itu banyak jalannya. Kemarin sudah diterangkan ya, dijelaskan. Setan itu paling tahu kelemahan kita itu di mana, itu yang dibidik itu. Ya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam tidak bisa dibujuk, yang dibujuk siapa? Siapa? Istrinya. Nah, kan begitu. Ya. Sama juga kita juga sama. Ketika kita itu kokoh, kita itu tidak mempan digoda kanan kiri, istrinya, Mas, ngerayu-ngerayu kan? Ya, sekali-kali lahirnya. Nah, seperti itu. Jadi setan itu memang betul-betul seperti pencuri. Pencuri itu kan tahu kapan waktu lengahnya, kapan waktunya tidur, kapan nanti tidak ada orang lewat itu kapan, ya kan? Nah, betul ditunggu. Ternyata betul tidurnya jam segini,
nanti jam segini tidak ada orang, nah, masuk pencuri. Nah, setan itu lebih lihai dari pencuri. Maka di sini kita diperingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Salah satunya apa? Kalau kita ingin berbuat baik, nanti saja, masih ada waktu. Besok lagi kita mau beramal, tenang saja, enggak usah buru-buru, kan begitu. Ya, masih panjang waktu, kan begitu. Sampai besok kita mau amal lagi, datang lagi. Nah, seperti itu. Jadi setiap apa yang ingin kita lakukan kebaikan itu pasti setan itu menghalang-halangi. Apapun lah, kita mau sholat, ya. Tapi kalau kita sholat sudah tidak bisa diganggu apa? Tidak mungkin ini diganggu ini. Tidak bisa ini diganggu. Diganggu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduun musuh mubin yang nyata. Ya, jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh kita itu setan. Ya. Bukan teman. Tapi sekarang itu kadang-kadang teman jadi musuh ya. Teman jadi musuh, kawan jadi musuh. Beda pengajian jadi musuh. Beda partai jadi musuh, ya, beda masjid jadi musuh, ya kan? Ini siapa? Oh, setan, di belakangnya itu setan. Ya, salah satunya setan itu ya mengadu domba tadi, diadu domba. Ya, makanya di sini peringatan dari Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Fa in zalaltum, namun apabila kalian itu tergelincir, miltum an dukhuli fi jami'i, ya, ternyata kamu itu sudah tahu ini jebakan setan, kita tergelincir dan kita berbuat dosa, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak sempurna Islamnya, ya. Ya. Sudah tahu ini dosa tapi masih dilakukan, tergelincir. Sudah tahu ini haram tapi masih dilanggar. Karena kadang-kadang kita itu melakukan dosa, kita sudah tahu itu dosa, iya kan? Iya. Ya. Sudah tahu itu dosa tetap dilakukan. Tergelincir. Ya. Padahal apa? Padahal sudah datang kepada kalian yaitu keterangan, yaitu hujah, ya. Ya, namanya kita itu, namanya orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang beriman bertakwa itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya enggak? Melakukan dosa, iya, masa lalu belum tahu bisa. Ya. Bahkan sudah tahu pun bisa jadi nanti tergelincir tadi. Tergelincir. Ya, maka di sini fa in jalaltum, dan jika kalian itu tergelincir, ya, tergelincir melakukan perbuatan dia padahal sudah jelas kepada kalian keterangan penjelasan, fa'lamu, maka ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah azizun, yaitu maha perkasa, hakimun, maha bijaksana, ya. Ayat yang selanjutnya, hal yang zuruna, ya, hal apakah yang zuruna, tidaklah mereka itu menunggu. Siapa yang menunggu? Maksudnya orang-orang kafir tadi, ya. Illa ayatiyahumullah, yaitu apa? Kecuali yang mereka tunggu adalah apa? Akan datang kepada mereka, yaitu keputusan Allah, ya. Au ya'ti amru rabbik, yaitu keputusan, yaitu maksudnya apa? Azabahu, siksanya, ya. Jadi orang-orang yang tadi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam secara kafah itu sebenarnya mereka tidak menunggu kecuali apa? Kecuali
azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala fi dzulalin, yaitu di dalam kegelapan atau kezaliman, minal ghamam, yaitu sahab. Ya. Jadi kalau ada awan itu kadang-kadang gelap, ya, seperti itulah yang mereka tunggu. Ibaratnya itulah yang akan datang kepada orang-orang kafir tadi. Azabnya. Wal malaikatu qudiyal amru, dan para malaikat itu yang memutuskan perkara. Summa amru halakihim, kemudian apa? Malaikat itu diperintah untuk menghancurkan mereka. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ya, artinya apa? Fil akhirah, di akhirat nanti mereka akan dibalas setiap yang telah mereka lakukan. Ya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Akan ada balasannya, walaupun hanya satu kata itu ada balasannya. Kebaikan. Sebaliknya, kita berkata kotor pun akan ada balasannya. Jadi Allah itu maha latif. Latif itu maha halus. Maha halus. Artinya apa? Selembut apapun pasti terdeteksi, gitu ya. Allah. Ya. Itu namanya apa? Namanya Halim, ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua perbuatan kita akan dihisab. Ya, akan dihisab. Makanya nanti orang masuk surga itu pertama akan ada orang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua masuk surga dengan hisab ringan. Yang ketiga masuk hisab dengan hisab yang berat. Tapi semuanya masuk surga ini. Ya. Di hisab itu ditanya satu-satu. Nanti kita akan ditanya, ya. Ini bukan di alam kubur, ya. Kalau di alam kubur kan 3 pertanyaan itu, ya. Man robbuka, ma dinuka, ma hadzal rajul, itu saja. Tapi nanti hisab itu semenjak kita balik umur berapa? Balik 15, ya. Nah, mulai 15 itu sampai sekarang itu nanti akan dihisab oleh Allah. Ya. Bayangkan, ya. Dihisab satu-satu. Yang kita sudah lupa pun juga apa? Akan dihisab, ditanyakan. Ya, itu namanya hisab. Tapi kalau ada orang yang masuk surga tanpa hisab tuh ada. Ya, jadi masuk surga langsung tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya. Nah, ini yang apa, punya apa namanya? Terhubung dengan pusat nih. Maksudnya pusat bukan pusat Jakarta, ya, tapi sana gitu loh. Ya. Ada. Rasulullah pernah mengatakan akan masuk surga dari umatku 72.000, ya. Akan masuk ke dalam surga dari umatku 72.000 masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah masuk surga, sudah tidak ditanya-tanya, langsung masuk gitu loh. Tidak ditanya kamu dari mana amalmu apa enggak. Ya, langsung masuk. Maka saat itu ada Ukasah yang berkata, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 72.000 itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya kamu Ukasah termasuk yang 72.000 tadi. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya juga kepengen ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah didahului Ukasah. Jadi memang kalau kebaikan itu harusnya apa? Berlomba-lomba, segera, ya, biar tidak telat. Karena orang berlomba-lomba masuk surga itu kan persaingannya ketat. Banyak orang yang lebih alim dari kita. Banyak orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Banyak yang orang baca Qur'annya lebih banyak daripada kita. Banyak yang orang ketika sedekah lebih banyak dari kita. Tapi kita kan tidak tahu. Ya, tapi itu kan coba seluruh dunia. Berapa miliar umat Islam. Kalau di ranking itu kita ranking ke berapa? Gitu kan, ranking. Nah, maka saingan kita itu tidak main-main, ya. Saingan kita ini, ya, kalau kita itu tidak sungguh-sungguh
ya nanti kita di paling ranking 1 dari bawah kan gitu. Ya. Ya. Coba bayangkan, ini bukan Nabi. Imam Abu Hanifah itu pernah sholat habis isya, dia itu sholat 2 rakaat habis isya. Yang dibaca tadi, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji sawi pun akan diberi pahala. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat keburukan, kejelekan hanya seberat biji sawi pun juga akan mendapatkan balasannya. Abu Hanifah membaca 2 ayat ini tadi, tidak terasa sampai subuh. Itu kalau direnungi 1 ayat aja, kalau dihayati itu sampai subuh. Ya. Sehingga Abu Hanifah itu sadar, tiba-tiba penjaga masjid masuk lagi. Ya. Itu apa? Pesaing kita itu seperti itu. Sholatnya pesaing kita itu seperti itu. Nah, ya, pesaing kita. Tapi bersaing dalam kebaikan, ya kan? Dalam kebaikan. Nah, ini kan kita ini bersaing semua ini, satu jamaah ini. Ya, siapa jamaah al-mutakin yang paling rajin, yang paling khusyuk sholatnya, yang paling baca 1 bulan itu 1 hari berapa lembar bacanya, ya kan? Dalam 1 hari siapa yang paling banyak sholat sunnahnya? Itu kan ibarat perlombaan kan kita di sini ini. Perlombaan kan dinilai semua. Sholat kita kan dinilai kan, dinilai. Itu dinilai oleh Allah. Cuman kan setelah itu kemudian kita tidak langsung nerima rapotnya kan, enggak kan? Nerima rapotnya kapan? Besok itu tadi. Dihisab tadi. Ya. Kalau sekolah kan setiap semester diberikan nilainya, ya kan? Jadi tahu kan begitu. Nah, maka perlunya muhasabah, ya, muhasabah. Ya, itu dari baca Quran, dari sholatnya itu seperti itu. Abu Hanifah kan bukan nabi, bukan rasul kan, manusia seperti kita. Ulama itu, mereka Imam Syafi'i itu bisa khatam Al-Quran kalau Ramadan sampai 60 kali, ya. Bukan karena waktu mereka lebih banyak daripada kita, enggak, sama waktunya. Sama. 1 hari 1 malam itu 24 jam, sama. Cuman bagaimana mereka memanfaatkan dari detik ke detik itu yang menjadikan mereka itu sukses. Kadang-kadang kita itu waktu banyak tapi tidak dapat apa-apa ya. Nah, tidak ada berkah namanya. Tidak ada berkah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tadi ya surat ayat yang berikutnya, hal yang luruna illa ayat yaumullahu fi zulalin minal ghamam, dan tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat yang memutuskan perkara di antara mereka, dan kepada Allah kalian akan segala urusan itu akan kembali kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu setiap saat sibuk. Allah itu setiap saat sibuk. Makanya Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Sibuk Allah. Kalau Allah kok tidur ya ini berarti apa? Ya, namanya sifat yang mustahil kan, tidak mungkin Allah kok tidur. Tidak mungkin Allah itu capek, tidak mungkin. Ya. La ta'khudhu sinatu wala naum, itulah Rabb kita. Maha semua, maha perkasa, maha mengetahui, Hayyul Qayyum. Nah, ini nama Allah yang paling istimewa, Hayyul Qayyum. Dia maha hidup. Maha hidup artinya apa? Kalau kita ini hidup tapi ada yang menghidupkan. Tapi kalau Allah Hayyul, dia maha hidup. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Kalau kita itu hidup karena ada yang menghidupkan. Ya. Qayyum, Allah itu berdiri sendiri. Kalau kita itu enggak. Kita hidup nanti akan mati.
Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak. Kita perlu tetangga, perlu bantuan orang lain, iya. Tapi kalau Allah itu Hayyul Qayyum, itu artinya apa? Allah maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak perlu, tidak butuh kepada selainnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita itu tidak ada apa-apanya. Ya, kita itu hanya makhluk yang zoluman jahula, makhluk yang zalim dan bodoh, dan kita itu lemah. Karena kita tidak bisa menolak sunatullah. Tua aja tidak bisa kita tolak, iya enggak? Bisa enggak kita menolak tua? Enggak bisa. Saya ingin muda terus, enggak bisa, enggak kuasa kita. Itu sudah sunatullah, dan itu Allah yang ngatur gitu loh. Allah yang ngatur. Ya. Dan mau enggak mau kita tunduk. Baik sesukarela pun terpaksa kita akan tunduk. Sudah. Kalau tunduk itu enak sukarela atau terpaksa? Ya enak sukarela kan, pasrah kepada Allah, sudah. Tapi kalau terpaksa, nah itu kita ingin memberontak, tapi karena tidak mampu ya sudah. Hayyul Qayyum, kita tidak bisa menolak. Ya menolak tua aja kita tidak bisa. Makanya kalau sudah tua sakit-sakitan, ya berdiri dikit capek pinggangnya. Tidur sudah tidak nyenyak, ya kan? Makan pun juga sudah tidak selera. Kenapa? Itu sudah sunatullah. Dan kita tidak bisa menolak. Walaupun itu seorang dokter pun punya apapun tidak akan bisa ini. Maka di sini wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala perkara itu akan dikembalikan. Tapi beruntungnya orang-orang beriman apa? Orang-orang beriman ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah, nanti dia akan dikembalikan di akhirat dengan kehidupan yang apa? Kemarin pernah saya singgung ya. Kenapa orang itu takut mati? Ada yang ingat kemarin? Kenapa orang takut mati? Ya belum siap. Gambarannya apa seperti kemarin apa? Seperti bayi ya. Masih ingat? Bayi dalam janin kan tidak ada pikiran untuk keluar ke dunia kan? Tidak ada pikiran dia. Sudah nyaman di dalam perut ini sudah. Dijak keluar pun tidak mau. Kan sudah enak di sini kan gitu. Ya. Sudah enak di situ. Janin itu kan? Tidak ada pikiran untuk keluar ke dunia, tidak ada janin itu. Tapi itu sudah sunatullah. Ada teman yang ngajak, ayo keluar, enak di sana. Tidak maulah saya enak di sini. Tidak mau. Akhirnya apa? Begitu dia keluar, betul-betul dia nangis kan, terkejut dia. Terkejut, kok keluar ternyata saya. Ya. Tapi ternyata apa? Lebih menyenangkan dalam perut atau di dunia yang kita rasakan saat ini? Di dunia. Tidak mau kita kembali ke perut lagi kan, tidak mau kan? Tidak mau. Nah, orang yang takut meninggal dunia itu karena itu. Sama seperti bayi dalam janin itu, nanti di dunia kayak apa tidak ada gambaran. Sama saja. Ketika kita itu mati, ya tidak suka saya mati. Enak di dunia kan. Ketemu teman-teman, bisa main-main. Nah kalau mati nanti bagaimana kan begitu. Tapi nanti tetap juga akan mati. Seperti bayi tadi tetap akan keluar. Begitu mati kita terkejut juga. Oh ternyata saya mati juga. Kalau hari ini kita mendengar orang lain meninggal dunia, diumumkan lewat masjid, suatu saat bukan kita yang mendengar tapi kita yang diumumkan. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam alam kubur, kita terkejut, ternyata apa? Orang yang husnul khotimah, orang yang beriman ternyata apa? Lebih nikmat daripada dunia. Tidak mau lagi kembali ke dunia kecuali untuk beramal soleh tadi. Kenapa? Karena nikmatnya di alam kubur itu luar biasa. Kepengen kembali, kenapa? Hanya untuk sholat. Bukan untuk, dulu saya belum pernah naik naik pesawat. Saya dulu belum pernah makan yang terenak, enggak. Tapi kepengen ibadah. Kenapa?
Karena ternyata di situ kenikmatannya luar biasa. Ya. Itu yang bikin kita itu takut mati kan gitu ya. Karena sudah nyaman tadi kan, sudah enak, merasa enak. Padahal ada kehidupan lebih enak daripada dunia ini kan. Ya tadi alam barzah. Makanya para nabi itu kalau mau mati kan ditawari dulu ya, mau sekarang atau besok. Nabi itu kalau mau disebut nyawanya ditawari dulu. Ya kalau kita ya enggak ada tawar menawar. Pokoknya sudah waktunya sudah. Tapi kalau Nabi enggak, kayak Nabi mau mati sekarang atau besok. Tapi rata-rata Nabi apa? Mengatakan sekarang. Enggak usah besok-besok. Enggak usah nanti-nanti. Ya kalau kita kan nanti-nantilah. Kan gitu. Ya kira-kira 10 tahun lagi gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita iman, takwa, rajin beribadah, walaupun kita tidak mengharapkan kematian, ketika kematian datang kita akan bahagia karena husnul khotimah. Ya. Maka dari ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ayat berikutnya Sal Bani Israil ya. Sal Bani Israel atau Es'al, tanyakan kepada Bani Israel ya. Sal ya Muhammad, tanyalah wahai Muhammad Bani Israel kepada Bani Israel ya. Kam atainahum, berapa yang telah kami berikan kepada mereka ya. Apa yang telah berikan? Min ayatin bayinah, yaitu dari ayat-ayat yang jelas. Jadi Nabi disuruh menanyakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, berapa sih nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian? Apa nikmat di sini? Seperti kafalqil bahar, seperti dibelahnya lautan. Ketika apa? Ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Kalau tidak salah itu Nabi Musa itu memimpin 600.000 Bani Israel keluar dari Mesir menyeberangi apa? Laut apa? Merah. Laut Merah itu. 600.000. Ya. Tarakan penduduknya 300, tidak ada ya. 300-an lah. Berarti 2 kali Tarakan ini Bani Israel yang diselamatkan Nabi Musa melewati Laut Merah. Banyak kan? 600.000 itu. 2 kali Tarakan penduduknya lah. Tapi yang ngejar Fir'aun bersama pasukannya berapa? 1 juta. Lebih banyak lagi. Makanya Bani Israel diperbudak. Ya. Jumlahnya sedikit, cuma 600.000. Tentara Fir'aun aja 1 juta, itu baru tentaranya. Belum penduduk yang lain. Nah, maka Bani Israel itu dulu dijadikan budak. Di zaman Fir'aun. Mereka yang jadi tukang kerja keras. Ya, kerja-kerja yang berat. Ya. Nggak tahu ya dulu piramid itu yang mengerjakan budak apa Bani Israel atau enggak, kita enggak tahu ya. Makanya di Mesir sampai sekarang masih banyak peninggalan-peninggalan itu kan, piramid-piramid itu kan. Bayangkan. Logikanya di padang pasir seperti itu, dari mana batu-batunya kan begitu. Ya. Nah, itu mungkin sejarah ya, sejarah. Entah batunya itu dari mana. Enggak ada gunung juga kan sana. Dan padang pasir piramid itu kan di tengah-tengah padang pasir kan. Dan batunya itu beratnya kan rata-rata 1 kotak itu ada yang 1 ton juga. Nah dulu ngangkatnya seperti apa kan gitu ya. Batu 1 ton disusun-susun sampai tinggi seperti itu. Ya. Kalau pemerintahan diukur kesuksesan pembangunan ya Fir'aun itu sukses membangun. Bangunannya sampai sekarang masih ada. Padahal sudah ribuan tahun kan. Sudah ribuan tahun. Ya.
Itu baru satu piramid, belum yang lain. Maka di sini sal Bani Israel, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada Bani Israel, ya, berapa banyak ayat-ayat yang jelas seperti dibelahnya lautan, diturunkan mana wasal salwa. Ada ingat mana apa salwa apa kemarin? Mana itu semacam minuman yang itu dia itu nanti akan turun di pohon, ya, rasanya seperti madu, ya kan kemarin ya, rasanya seperti madu, warnanya lupa putih atau apa ya, putih. Salwa itu apa? Burung, daging burung, ya, daging burung seperti burung puyuh, tahu ya burung puyuh ya, nah, itu. Dan itu turun dari langit ketika Bani Israel setelah selamat dari apa kejaran Fir'aun. Tapi mereka tidak mau masuk ke Palestina, hanya dihukum selama 40 tahun di padang pasir situ, putar-putar terus itu, tidak pernah bisa keluar selama 40 tahun. Nah disitulah Allah turunkan mana dan salwa tadi. Dan kan tidak boleh ngambil untuk besok-besok, tidak bisa ya, tidak bisa. Kayak mungkin kalau kita serang basi lah gitu. Jadi ngambil itu ya secukupnya untuk dimakan sudah. Mau nambah lagi tidak bisa sudah. Ya, memang zaman dulu itu seperti itu. Kalau sekarang ngambil terus bisa aja ya, disimpan sampai 7 turunan masih bisa ya. Mana salwa. Bayangkan Bani Israel itu salah satu ayat jelas langsung turun makanan dari langit. Yang kalau sekarang kita itu tidak akan pernah mungkin ya. Yang turun itu ya hujan kalau kita. Kalau enggak ya salju, es kan begitu. Ya. Kalau kita ingin ya Allah kapan ini ya, tidak bisa. Mana wasalwa. Fabadaluha, tetapi mereka itu mengganti kenikmatan kufran karena kekufuran mereka. Hanya mereka tidak bersyukur tadi. Tidak bersyukurnya apa? Karena mereka kufur. Hanya mereka malah minta apa? Minta kacang, minta adas. Bosan ya Allah mana salwa. Tiap hari mana salwa, mana salwa. Mbok yang lain kan begitu. Ya. Sudah dikasih tidak berterima kah? Kasih malah minta yang lain kan begitu. Kalau orang kita apa namanya? Kalau orang Jawa apa? Ya, dikasih hati minta rempelo. Ya, oh malah jantung yang diminta. Ya, harusnya kan berterima kasih ya. Harusnya berterima kasih. Kita ini kalau dikasih itu kan terima kasih. Mau minta yang lain kan sungkan, sudah dikasih kok mau minta lagi kan gitu. Kita ini sudah dikasih lah, dikasih mungkin makanan atau baju tiap hari. Kan sudah alhamdulillah. Wa may yubatil nikmat Allah, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah, yaitu nikmat tadi ya, mimba dimaja'athu, setelah datang kepada mereka ayat-ayat tadi, kufron karena kekufuran, fa innallaha sadidul iqab, maka sesungguhnya apa? Azab Allah itu sangat keras. La in syakartum la azidanakum, jika kalian syukur akan aku tambah nikmat. Jadi Bani Israel itu tidak bersyukur. Ya, kalau orang tidak bersyukur, sudah nanti nikmat itu akan dicabut. Man lam yashkur qalil, man la yashkur qalil, lam yashkur katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, tidak bersyukur dengan yang banyak. Makanya rezeki seberapapun kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalau sedikit bisa bersyukur, nanti dikasih banyak bisa bersyukur. Tapi kalau dikasih sedikit tidak bersyukur, kurang ya Allah, kenapa cuman sedikit?
Nanti kalau dikasih banyak diem-diem dia. Nggak bisa bersyukur. Maka syukurlah dengan apa yang ada. Sedikit itu disyukuri karena itu sedikit itu juga nikmat. Ya. Tapi kebanyakan kan orang beda ya. Jualan ndak laku, cuman laku 1-2 ndak bersyukur. Ya kan? Padahal kita mau bisa bersyukur ketika banyak itu dimulai ketika apa? Mendapatkan sedikit. Maka ada betul man la yaskur qalil lam yaskur kathir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit tidak bisa bersyukur ketika diberi yang banyak. Ya, karena syukur itu nanti ada pembahasan sendiri ya tentang syukur. Nanti Ahad pagi insya Allah kita bahas tentang syukur itu seperti apa. Kita ini sudah bersyukur atau belum ya. Ya mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.